Di antara malam-malam Ramadan terdapat satu malam yang disebut Lailatul Qadar, yang merupakan malam yang penuh keberkahan dan kebaikan. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa malam ini lebih baik dari 1000 bulan, yang sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sungguh beruntung orang yang memperoleh kesempatan untuk beribadah malam itu, seolah-olah ia telah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Bahkan yang lebih banyak daripada itu, kita tidak tahu berapa bulan yang dapat menyaingi keutamaan 1000 bulan itu. Sebenarnya ini merupakan karunia yang besar dari Allah SWT bagi orang yang menghargainya. Ini semua adalah nikmat yang sangat tinggi. Rasulullah SAW pernah merenung tentang usia umat terdahulu yang panjang-panjang, sedangkan usia umat beliau pendek-pendek. Hal ini menyebabkan Rasulullah SAW merasa sedih, karena amal-amal umat beliau yang berusia pendek-pendek itu mustahil dapat menyaingi amal-amal umat yang terdahulu yang usianya panjang-panjang. Bahkan untuk menghibur hati Nabi SAW, Allah SWT menganugerahkan Lailatul Qadar kepada umat ini. Hal ini bermakna apabila seseorang beruntung mendapat kesempatan beribadah pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan malam tersebut, maka seolah-olah ia telah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Riwayat lain mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabatnya, salah seorang yang sangat soleh dari kalangan Bani Israel, yang telah menghabiskan hidupnya untuk berjihad selama 1000 bulan. Mendengar hal ini, para sahabat merasa cemburu karena mereka merasa tidak mungkin mencapai hal seperti itu. Maka Allah pun menganugerahkan malam ini kepada mereka sebagai penggantinya. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW pernah menyebut 4 orang yang sangat soleh di kalangan Bani Israel yang menghabiskan hidupnya selama 80 tahun berturut-turut dengan beribadah kepada Allah, menyembahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka itu adalah Nabi Ayub alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Iskal alaihissalam, dan Yusuf alaihissalam. Mendengar kisah ini, para sahabat pun merasa takjub. Kemudian muncullah Jibril alaihissalam membacakan surat Al-Qadar yang menyebutkan keberkahan malam istimewa ini. Betapa beruntungnya orang-orang yang soleh, maka saya tidak pernah tertinggal beribadah pada malam Lailatul Qadar setelah masa balik. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penentuan malam ini. Ada sekitar 50 pendapat sehingga sulit untuk menyebutnya satu persatu. Namun di sini akan menyebutkan pendapat yang paling masyhur saja. Keutamaan malam ini banyak diterangkan dalam kitab-kitab hadis dengan berbagai riwayat yang sebagian akan disebutkan di sini. Namun karena keutamaan malam ini juga disebutkan dalam Al-Quran berupa surat khusus, maka cocok apabila kita memulai dengan mengemukakan tafsir surat itu yang terjemahannya diambil dari kitab Tafsir Bayanul Quran karangan Maulana Ashab Ali Tansawi rahimahullah. Dengan keterangannya ada juga yang diambil dari kitab lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Quran surat Al-Qadar ayat 1. Ayat ini menerangkan bahwa pada malam ini Al-Quran telah diturunkan dari Lauhul Mahfuz atau papan yang telah dipelihara di sisi Allah ke langit dunia. Diturunkannya Al-Quran pada malam ini menunjukkan betapa mulianya Lailatul Qadar ini. Di samping kenyataan ini sebagai bukti tentang mulianya Lailatul Qadar, di mana Al-Quran yang agung diturunkan di dalamnya. Keberkahan dan keutamaan lainnya pun tertulis di dalam surat ini. Kemudian untuk menarik semangat dan perhatian kita, Allah SWT berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Dengan perkataan lain dikatakan, tahukah kamu betapa besar dan pentingnya malam itu? Tahukah kamu apakah karunia dan keutamaan yang terkandung di dalamnya? Setelah itu Allah SWT menyebutkan beberapa keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya ayat di atas adalah bahwa pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar adalah lebih baik dari pahala beribadah selama 1000 bulan. Berapa besar keutamaan itu sungguh tidak dapat diketahui.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril pada malam itu. Sebuah penjelasan yang amat indah mengenai ayat ini telah dikemukakan oleh Imam Razi rahimahullah. Ia menerangkan bahwa ketika manusia pertama diturunkan ke bumi, pada mulanya para malaikat melihatnya dengan menampakkan ketidaksukaan mereka kepadanya dan berkata kepada Allah SWT, "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah?" Begitupun ketika pertama kali orang tua melihat asal-usul manusia dari setetes air mani, maka mereka menampakkan rasa jijik kepadanya, sehingga apabila air mani menempel pada pakaian, maka akan dicucinya. Namun ketika Allah SWT menjadikan dari setetes air mani itu seorang bayi yang cantik, maka tumbuhlah dalam hati orang tua itu kecintaan dan kasih sayang kepadanya. Demikian halnya apabila dengan taufik Allah SWT manusia sibuk beribadah kepada Allah pada malam Al-Qadar ini, menaati dan memujinya, maka para malaikat akan turun kepada mereka untuk meminta maaf atas apa yang mereka katakan dahulu tentang manusia. Dalam ayat ini perkataan warruh dan roh, yaitu Ruhul Kudus, roh yang suci, ditujukan kepada malaikat Jibril alaihissalam yang telah turun ke bumi pada malam itu. Mengenai arti roh, ada para ahli tafsir berpendapat, diantaranya sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa roh adalah sebagaimana yang diterangkan di atas, yaitu Jibril alaihissalam. Allamah Ar-Razi rahimahullah menuliskan bahwa inilah pengertian yang paling tepat. Allah SWT menyebutkan malaikat Jibril alaihissalam pertama kali sebelum nama malaikat lain secara khusus karena keutamaan yang dimilikinya. Ada pula sebagian ahli tafsir yang berpendapat bahwa roh di sini maksudnya adalah rahmat Allah yang istimewa, yaitu pada malam itu malaikat akan turun, kemudian rahmat Allah yang istimewa juga akan turun. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Rabbnya sambil membawa hal-hal yang baik, mereka turun ke muka bumi. Surat Al-Qadar ayat 4. Dalam kitab Mazahirul Haq ditulis bahwa pada malam inilah malaikat diciptakan. Pada malam ini pengumpulan unsur-unsur penciptaan Nabi Adam alaihissalam dimulai. Pada malam itu pula pohon-pohon di surga ditanam, dan pada malam itu juga menurut beberapa hadis doa-doa dikabulkan. Menurut salah satu hadis yang ditulis dalam kitab Dzul Mansur, pada malam itu jasad Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, dan pada malam itu pula taubat Bani Israel telah diterima. Maksudnya adalah bahwa orang yang beriman akan mendapat salam kesejahteraan dari malaikat secara terus-menerus pada seluruh malam itu, yang datang secara berombongan dengan silih berganti sebagaimana yang diterangkan dalam sebagian hadis. Dalam tafsir yang dikatakan bahwa seluruh malam itu adalah penuh dengan keselamatan dan keamanan dari segala kejahatan, kerusakan dan lain sebagainya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan keberkahan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 5. Ayat ini tidak bermaksud bahwa keberkahan itu hanya diturunkan pada sebagian malam dan tidak ada pada sebagian yang lainnya. Tetapi sepanjang malam itu para malaikat terus-menerus menurunkan keberkahan kepada orang-orang yang beriman sampai tiba waktu subuh. Setelah menyebutkan surat ini, Allah SWT sendiri telah menyebutkan berbagai keutamaan Lailatul Qadar di dalamnya. Jadi hadis-hadis mengenai keutamaannya sebenarnya tidak perlu disebutkan lagi. Namun karena begitu banyaknya hadis mengenai hal ini, maka akan disebutkan beberapa hadis. Di antaranya hadis pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man qala lailatul qadr imanan fahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Rawahul Bukhari, Muslim At-Targhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdiri untuk sholat pada malam Al-Qadar dengan iman dan ihtisab, dengan keyakinan yang sempurna dan harapan yang ikhlas untuk memperoleh ganjaran, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Atas hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan berdiri dalam hadis ini dalam hadis di atas dimaksudkan adalah mengerjakan sholat
Juga dibentangkan di dalamnya untuk melakukan ibadah lain seperti membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya. Maksud mengharapkan pahala adalah tidak berdiri karena riya atau niat yang salah, tetapi dengan ikhlas semata-mata mengharap keridhaan Allah dan dengan niat mendapatkan pahala darinya. Ada dua alasan mengapa perkataan kecil, yaitu diampuni dosa-dosa yang kecil, bahwasanya yang diampuni adalah dosa yang kecil saja, karena di mana dosa-dosa besar disebutkan dalam Al-Quran, maka disebutkan pula kalimat kecuali orang-orang yang bertobat. Berkaitan dengan inilah alim ulama sepakat bahwa dosa besar tidak akan dimaafkan tanpa taubat. Hadis-hadis yang di dalamnya disebutkan pengampunan atas dosa, maka para ulama membatasinya hanya dosa-dosa kecil. Ada dua alasan mengapa perkataan kecil tidak disebutkan di dalam berbagai hadis yang menerangkan tentang pengampunan dosa-dosa. Pertama, adalah sesuatu yang tidak layak bagi seorang muslim jika ia mempunyai tanggungan dosa besar. Karena seorang muslim yang sebenarnya jika melakukan dosa, maka ia tidak akan merasa tenang sehingga dia bertaubat dengan ikhlas kepada Allah SWT. Kedua, apabila terdapat suatu kesempatan seperti ini, maka di malam Lailatul Qadar, apabila seseorang beribadah dengan mengharapkan pahala, maka seolah-olah wajib baginya untuk menyesali seluruh perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itulah perwujudan taubat terjadi dengan sendirinya. Yang hasil dari taubat itu adalah penyesalan atas dosa-dosa yang keinginan yang kuat untuk tidak mengulanginya. Oleh karena itulah jika seseorang melakukan dosa besar, maka sangat penting baginya pada saat Lailatul Qadar atau pada kesempatan yang saat-saat mustajab doa agar bertaubat dari perbuatan buruk dengan ikhlas melalui hati dan mulutnya, sehingga rahmat Allah yang sempurna akan tertuju padanya dan seluruh dosa kecil maupun dosa besarnya akan dimaafkan.